Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Pada hari ini salah seorang rekan kita, calon guru penggerak Kabupaten Goa, Ibu Fitriyanti, akan melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan pada guru penggerak pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi pada pertemuan kali ini beliau akan melakukan sosialisasi terkait dengan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Fitriyanti dengan hormat silakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Fitriyanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Salah satu tugas kita melaksanakan mengajar, praktek mengajar, belajar mengajar, kemudian diberikan dia kesempatan berkumpul di tempat ini mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya akan berguna untuk kita semua. Selanjutnya, salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Pada hari ini singkat saya membawa materi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai guru atau pendidik, hal yang paling kita bisa lakukan adalah membudayakan atau membangun budaya positif mulai dari lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Penerapan budaya positif di sini kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, di kelas kita menetapkan keyakinan kelas, atau bagaimana caranya bersikap, memberikan contoh bersikap ke anak-anak yang lebih simpel, yang mudah dipahami oleh anak-anak, tetapi mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan bahwa membudayakan budaya positif itu kita mulai dari peraturan kelas. Di sini yang saya yakin bahwa semua guru-guru hebat di sini pasti memiliki peraturan di kelasnya masing-masing. Setelah itu, ketika sudah membuat peraturan kelas, ada yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, bagaimana kita menanamkan nilai disiplin, saling menghargai, tidak melakukan hal-hal yang bisa melanggar aturan atau melanggar nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas sudah tercipta, maka akan menjadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif ini sudah berjalan dan terus-menerus dibudayakan, akan lahir namanya budaya positif. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif? Itu dengan cara menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif adalah belajar kontrol diri agar kita dapat mencapai tujuannya, itu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, disiplin positif juga merupakan upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, sistem kepercayaan, dan kontrol sikap tanpa ada hukuman dan penghargaan. Mengapa saya mengatakan bahwa tanpa hukuman dan penghargaan? Sebenarnya kita bisa membimbing atau menjadi mengarahkan peserta didik kita tanpa adanya
hukuman dan penghargaan atau hadiah. Kenapa? Karena hukuman dan penghargaan itu memiliki dampak negatif. Di antaranya, hukuman memiliki dampak negatif itu trauma. Biasanya kalau kita sebagai pendidik mungkin dilakukan pada zaman-zaman dulu itu mungkin kita keras mendidik itu menimbulkan trauma. Ini bisa berpengaruh terhadap psikologis dari peserta didik kita. Kemudian adalah yang kedua, meningkatkan keagresipan anak. Pengalaman yang saya lihat, yang saya bandingkan antara didikan dua keluarga yang mana anaknya dididik secara halus, kemudian dididik anaknya secara keras, ternyata yang dididik anaknya secara keras itu lebih agresif, bahkan cenderung menantang orang tuanya. Kemudian yang dididik secara halus, tutur katanya halus ke anaknya, itu cenderung lebih penurut, bahkan sopan santunnya luar biasa. Yang ketiga adalah prestasi menengah. Kita kaitkan di sekolah. Semakin banyak kita menghukum anak-anak, maka motivasi belajarnya semakin menurun. Mindset anak-anak adalah meskipun saya mengerjakan, saya tetap akan dihukum. Yang terakhir adalah yang paling buruk, mungkin terjadi di SMA atau yang lebih besar lagi, dia merasa stres, akhirnya bunuh diri. Kemudian, penghargaan juga memiliki dampak negatif. Yang pertama itu penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Tujuan utama dalam meraih pencapaian berbeda. Mengapa saya mengatakan di sini bahwa penghargaan mematikan kreativitas dan memiliki tujuan yang berbeda. Biasanya peserta didik kita pada awalnya memang niatnya belajar karena ingin tahunya, akan tetapi ketika kita sering memberikan hadiah atau apakah itu pulpen, buku, lama-kelamaan bukan lagi tujuannya untuk pintar, tapi tujuannya beralih kepada agar mendapatkan hadiah. Terus yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yang menanamkan nilai-nilai kebajikan seperti tadi ada disiplin, datang ke sekolah, kemudian lebih rajin mengerjakan PR, berkaitan dengan dirinya sendiri yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, jika kita berbicara mengenai perilaku yang kita miliki, baik itu peserta didik kita maupun kita sendiri, sebenarnya kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Ini terkadang ya, kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dari satu dengan dua ini merupakan faktor ekstrinsik, faktor dari luar. Terus yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kewajiban yang sudah tertanam. Ini untuk yang ketiga itu berasal dari dalam diri kita sendiri, adanya kesadaran bahwa melakukan sesuatu bukan karena aturan, tetapi memang merupakan tanggung jawab kita. Nah, untuk paradigma stimulus respon, mungkin di zaman dulu ya, ini guru-guru kita merasa bahwa sebagai guru, mindset kita adalah bagaimana kita mencoba orang lain berpandangan sama dengan kita. Kita kadang-kadang sebagai pengajar memaksakan diri bahwa bagaimana caranya anak-anak kita mengikuti kemauan kita. Biasanya seperti itu. Ketika anak-anak masuk kelas, yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya anak-anak supaya duduk di tempatnya dengan diam, tanpa keluar kelas atau tanpa berbicara. Itu adalah mindset seorang guru biasanya. Tapi insya Allah kedepannya akan berubah. Kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk perilaku buruk mungkin di kelas mungkin tiba-tiba ada perkelahian. Nah, yang kita anggap adalah yang berkelahi merupakan kesalahan, padahal kita tidak tahu apa alasannya melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini mungkin paradigma atau stimulus yang bisa dibilang bahwa belum betul. Yang betul adalah tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah kita kalau bukan diri sendiri. Perubahan itu berasal dari kita, bukan orang lain yang mengubah. Kalaupun ada yang berubah, itu hanya ikut-ikutan.
Kemudian yang keempat adalah pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Ketika kita merasa bujuk enggan mengarahkan anak-anak, yang terjadi adalah pemaksaan. Pemaksaan misalnya berbentuk hukuman, berbentuk ancaman. Misalnya, kalau kamu tidak mendengarkan ibu yang kedua kalinya, maka ibu akan memukul kamu. Berarti itu adalah bentuk pemaksaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Artinya bahwa mungkin kita guru akan berpikir bahwa apapun yang saya putuskan itu adalah benar, dan yang siswa terima, yang diputuskan untuk siswa adalah harus diterima. Padahal yang sebenarnya adalah bagaimana kita mencari solusi bersama, berdiskusi bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan kata lain bahwa mencari solusi yang win-win, kita menang-menang. Nah, kembali tadi ke membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan cara disiplin positif. Di sini kita sebagai guru itu memiliki 5 kontrol, mungkin diantaranya sudah pernah kita lakukan. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang paling tertinggi adalah manajer. Nah, berikut rinciannya dalam tabelnya ada. Ketika kita menjadi seorang pengontrol dalam kelas ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pengontrol, kemudian manajer. Nah, di sini ada tindakan, perkataan, akibat, perilaku dengan motivasi. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol itu yang menjadi motivasi yang berkembang adalah motivasi yang hanya sifatnya ekstrinsik atau karena bukan berasal dari dalam dirinya. Kemudian untuk manajer yang kita harapkan ke depannya itu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak itu sendiri. Bagaimana tindakannya ketika penghukum? Biasanya penghukum itu memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan seperti mencubit, memukul. Kemudian perkataannya biasa, kalau kamu tidak melakukan, maka ada ancaman di dalamnya. Kemudian akibatnya adalah murid tidak peduli dengan gurunya. Ini sering terjadi di SMA, mungkin di SD tidak, tapi di SMA paling sering. Ketika guru menghukum secara keras peserta didiknya, maka yang terjadi adalah anak-anak akan menunggu pintu gerbang untuk memukul kembali gurunya. Itu yang terjadi. Kemudian membuat rasa bersalah, biasanya ini di kelas rendah ya, kadang-kadang juga di kelas tinggi. Itu yang pertama, mendiamkan anak-anaknya. Yang kedua, menceramahi, membuat rasa bersalah dengan perkataan bahwa ibu sangat kecewa sama kamu. Kemudian seharusnya dia mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Nah, murid di sini akan merasa bersalah dan merasa rendah diri. Perilaku yang mungkin akibatnya adalah murid akan merasa bodoh. Murid akan merasa selalu tidak mampu, sudah tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, karena apapun yang mereka rasakan, dia merasa sudah tidak percaya diri. Kemudian teman, nah ini banyak biasanya terjadi di bangku-bangku yang kelas lebih tinggi seperti SMP, SMA. Tapi kalau di SD, sepertinya saya belum pernah menjumpai guru yang merasa teman terhadap siswanya, tapi yang banyak ada di SMP atau SMA. Jadi membuat maklum dan pola bahasanya pun seperti itu temannya. Kemudian pengontrol atau pemantau biasanya di sini yang pertama itu kalau di lingkungan kelas, biasanya ketika ada yang tidak mengerjakan tugasnya, biasanya mengatakan, oke lah silakan duduk. Tapi ingat, sebentar pada jam istirahat, kamu akan mengerjakan tugas untuk menyelesaikan tugas yang belum dikerjakan dengan ibu memantau. Itu namanya pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini posisi manajer bagaimana kita seorang guru berdiskusi bersama dengan
yang berbuat atau melanggar perilaku, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Tetapi bukan guru yang memberikan penyelesaian, tetapi muridlah yang punya inisiatif untuk menyelesaikan dari permasalahannya, kemudian berjanji untuk tidak melakukan di kemudian hari. Nah, pada posisi terakhir adalah tadi ada posisi community manager, itu kita bisa menyelesaikan persoalan dengan atau permasalahan dengan restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dengan kata lain adalah bagaimana kita mengarahkan atau membimbing siswa menyadari kesalahannya, kemudian menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Jadi kita tidak serta-merta bahwa ini salah, kamu harus begini. Tidak seperti itu. Tapi siswa yang dapat menyelesaikan sendiri permasalahannya. Siswa yang punya inisiatif sendiri. Ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki turunan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ada penawaran tetapi paksaan. Yang paksaan itu adalah bagaimana kita menghukum. Itu namanya paksaan. Kemudian menuntun melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang keenam adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang fokusnya adalah bagaimana caranya menumbuhkan karakter didik, karakter baik bagi peserta didik kita. Kemudian yang keenam adalah fokus pada karakter. Yang ketujuh adalah fokus pada solusi. Gitu ya. Nah, segitiga restitusi dan tahapannya. Jadi segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi bagaimana caranya kita memahamkan bahwa peserta didik ini sebenarnya bukan melakukan kesalahan yang besar, bukan sebuah kegagalan, tapi bagaimana cara berpikir ke depannya akan lebih bagus. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan memiliki tujuan, itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain bahwa pada saat ada validasi tindakan, biarkan anak-anak bercerita alasannya berbuat kesalahan. Nah, kalau sudah anak-anak bercerita, kita kasih tahu bilang, oh ternyata kebutuhan dasar anak-anak ini apakah dia kekurangan kasih sayang, apakah dia merasa lapar, merasa haus, atau mungkin tidak tentram di rumahnya, atau kemungkinan dia merasa bahwa kurang diakui baik di temannya maupun di rumahnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah melakukan tahap pertama dengan tahap kedua, yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar di dalam kelas. Setelah itu mencari solusi terhadap apa yang telah dilakukan. Karena ini berbentuk permasalahan. Nah, seperti ini segitiga restitusi. Untuk menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan menjudge anak-anak bahwa cuma dia sendiri yang melakukan seperti ini. Kemudian ada pertanyaan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, ini ada kalimat yang seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, di sini biasanya anak-anak akan menjelaskan apa alasannya. Melakukan pembelaan. Kemudian pada menanyakan keyakinan, itu menanyakan keyakinan apa yang ada di kelasnya, apa yang sudah dilanggar, bagaimana memperbaikinya, bagaimana ke depannya, atau apa yang diinginkan oleh si anak tersebut. Nah, berikut ada video bagaimana menerapkan
mendapatkan restitusi dari apa yang tadi saya jelaskan. Ini ada contohnya, silahkan disaksikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri, luar biasa pemaparannya terkait dengan implementasi budaya positif. Semoga kedepannya kami akan bersama teman-teman dan bisa berkolaborasi untuk menerapkan di sekolah kita semua. Bapak dan Ibu, saya rasa cukup sekian untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,